Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, NIM 220404501059. Nah, video ini memuat tentang tugas akhir mata kuliah perkembangan individu. Di sini saya akan membahas materi tentang teori perkembangan humanistik oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers. Adapun definisi dari teori perkembangan humanistik yaitu merupakan pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan potensi individu untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Pendekatan ini berfokus pada pengalaman subjektif, perasaan, dan kebutuhan individu, serta menekankan pentingnya pemahaman diri dan aktualisasi diri. Dalam teori perkembangan humanistik ini terdapat beberapa ahli. Yang pertama ada teori menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow dikenal dengan teori hierarki kebutuhannya. Nah, Maslow mengemukakan bahwa manusia memiliki keserangkaian kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan atau tempat tinggal. Nah, hingga kebutuhan yang lebih tinggi seperti penghargaan dan aktualisasi diri. Menurut Maslow, hanya setelah kebutuhan dasar terpenuhi, individu dapat mengejar tujuan yang lebih tinggi. Hierarki kebutuhan menurut Maslow dibagi menjadi 5. Nah, yang pertama ada kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan dasar ini merupakan kebutuhan yang perlu untuk keberlangsungan hidup. Kebutuhan ini termasuk makanan, air, udara, tempat tinggal, dan tidur. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi sebelum individu dapat mengejar kebutuhan lainnya. Nah, tanpa pemenuhan kebutuhan ini, seseorang tidak dapat bertahan hidup. Adapun kebutuhan yang kedua, naik level, yaitu kebutuhan keamanan. Nah, setelah kebutuhan fisiologis ini terpenuhi, individu akan mencari keamanan dan perlindungan dari bahaya, baik itu bahaya fisik maupun emosional. Nah, kebutuhan keamanan meliputi perlindungan dari ancaman, stabilitas pekerjaan, keamanan finansial, dan tempat tinggal yang aman. Pemenuhan kebutuhan ini memberikan rasa aman dan stabilitas dalam hidup seseorang. Nah, kebutuhan berikutnya ada kebutuhan sosial. Setelah kebutuhan fisiologis dan keamanan tadi terpenuhi, maka individu akan mencari hubungan sosial dan rasa memiliki. Nah, di mana kebutuhan sosial meliputi cinta, persahabatan, afiliasi, dan hubungan sosial yang positif. Pemenuhan kebutuhan ini memberikan rasa keterkaitan dan hubungan yang mendalam dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, adapun kebutuhan selanjutnya ada kebutuhan menghargai, terdiri atas 2 jenis. Nah, di mana ada menghargai diri atau self esteem dan penghargaan dari orang lain. Nah, di sini penghargaan diri meliputi perasaan percaya diri, kompetensi, dan harga diri. Adapun penghargaan dari orang lain dapat berupa pengakuan, status, dan penghormatan. Nah, pemenuhan kebutuhan ini memberikan rasa prestasi dan pengakuan dari lingkungan sosial kita. Nah, adapun kebutuhan yang terakhir dan kebutuhan yang paling tinggi yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, di mana kebutuhan ini menurut Maslow itu melibatkan pencapaian potensi tertinggi dan tujuan hidup yang bermakna. Aktualisasi diri merupakan pengembangan pribadi, kreativitas, pemenuhan bakat, dan pencapaian tujuan yang berarti.
Nah, individu yang mencapai aktualisasi diri, mereka akan puas dengan hidup mereka dan memiliki perasaan bahwa mereka telah mencapai potensi tertinggi mereka dalam hidupnya. Nah, ahli lain yang berpendapat tentang teori perkembangan humanistik ini ada salah satunya yaitu Carl Rogers. Di mana dalam teori ini Rogers menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung untuk perkembangan individu. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk berkembang dan mencapai potensi pemenuhannya jika diberikan dukungan yang tepat. Konsep self-aktualisasi atau aktualisasi diri sangat penting dalam pandangannya. Nah, di mana individu berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Dalam teori Carl Rogers, ia mengemukakan 3 konsep utama dalam teorinya. Nah, yang pertama ada aktualisasi diri atau self-actualization. Nah, aktualisasi diri adalah proses di mana individu mencapai potensi penuh mereka dan menjadi diri mereka yang sebenarnya. Menurut Rogers, aktualisasi diri adalah tujuan utama kehidupan manusia yang melibatkan pengembangan keterampilan, kreativitas, dan pemenuhan bakat pribadi. Konsep yang kedua ada konsep diri atau self-concept. Nah, di mana konsep diri ini adalah pandangan individu tentang dirinya sendiri yang mencakup persepsi tentang kemampuan, sifat, dan identitas dirinya. Di sini konsep diri dibagi menjadi 2. Ada itu yang pertama konsep diri yang nyata, nah ada juga diri yang ideal. Di mana diri yang nyata ini merupakan persepsi individu tentang siapa mereka sebenarnya. Sedangkan diri yang ideal itu merupakan persepsi tentang mereka ini ingin menjadi apa ke depannya. Nah, konsep yang ketiga ada pengalaman subjektif. Nah, di mana pengalaman subjektif ini menurut Rogers menekankan pentingnya pengalaman subjektif dan bagaimana individu mempersepsikan realitas mereka. Pengalaman subjektif mencakup perasaan, pikiran, dan persepsi yang unik bagi setiap individu dan memainkan peran penting dalam membentuk konsep diri dan perilaku. Penjelasan selanjutnya ada tentang proses pengaktualisasian diri menurut Rogers, di mana ada 4 tahap. Nah, tahap yang pertama yaitu ada self-awareness atau menyadari diri sendiri. Nah, langkah pertama ini dalam proses pengaktualisasian diri adalah meningkatkan kesadaran diri. Individu perlu menyadari perasaan, pikiran, dan persepsi mereka untuk memahami diri mereka dengan lebih baik. Selanjutnya, tahap kedua yaitu ada self-exploration. Nah, di mana eksplorasi diri ini menyadarkan diri sendiri, individu perlu mengeksplorasi perasaan dan pengalaman mereka, di mana eksplorasi diri ini melibatkan refleksi tentang pengalaman masa lalu dan saat ini untuk memahami bagaimana perasaan dan persepsi mereka terbentuk. Selanjutnya, tahap yang ketiga ada self-acceptance. Nah, di mana penerimaan diri ini merupakan langkah untuk menerima diri sendiri apa adanya, termasuk kekurangan dan kelebihan mereka. Penerimaan diri adalah kunci untuk mengatasi perasaan rendah diri dan meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri kita. Selanjutnya tahap yang terakhir yang keempat yaitu self development. Nah, di mana pengembangan diri ini individu kemudian dapat fokus pada pengembangan diri mereka dengan mengejar tujuan dan aspirasi yang bermakna.
Pengembangan diri ini melibatkan pengembangan keterampilan, bakat, dan kemampuan pribadi untuk mencapai potensi penuh seseorang. Nah, dalam teori perkembangan humanistik ini terdapat pribadi sehat dan tidak sehat individu, di mana menurut Abraham Maslow, pribadi sehat menurut hierarki kebutuhan adalah mereka yang telah berhasil memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mencapai aktualisasi diri dengan melewati tahap-tahap kebutuhan yang ada dalam hierarki kebutuhan itu. Nah, individu ini ditandai dengan persepsi yang akurat tentang realitas, penerimaan diri dan orang lain, serta kreativitas dan spontanitas yang tinggi. Adapun pribadi yang tidak sehat menurut Maslow yaitu pribadi yang mereka belum berhasil memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga tidak mampu mencapai aktualisasi diri. Nah, mereka cenderung merasa tidak aman, tergantung pada orang lain, dan memiliki persepsi yang tinggi tentang realitas. Memahami perbedaan antara pribadi sehat dan tidak sehat ini penting adanya menurut Maslow supaya kita dapat meningkatkan upaya kesejahteraan dan pertumbuhan pribadi dalam diri kita. Sedangkan pribadi sehat dan tidak sehat menurut Rogers yaitu yang pertama pribadi sehat. Nah, di sini menurut teori Carl Rogers, perbedaan antara pribadi sehat dan tidak sehat itu terletak pada kemampuan individu untuk mengalami kehidupan secara penuh dan autentik serta mencapai aktualisasi diri. Nah, tidak jauh beda dengan pandangan dari Maslow tadi, di mana pribadi sehat menurut Rogers ini menunjukkan keterbukaan terhadap pengalaman hidup di masa kini, kepercayaan pada diri sendiri, kebebasan untuk memilih, kreativitas, dan keandalan. Mereka mengalami kongruensi antara konsep diri dan pengalaman mereka, yang menunjukkan mereka untuk tumbuh dan berkembang. Adapun pribadi tidak sehat menurut Rogers yaitu mengalami inkongruensi, menggunakan mekanisme pertahanan, merasa cemas dan tidak aman, kesulitan untuk berubah, kurangnya kreativitas, memiliki hubungan yang dangkal dan merasa terasingkan. Memahami perbedaan tentang pribadi yang tidak sehat ini menurut Rogers penting karena individu dapat mengubah pola hidupnya dengan mempelajari apa yang kurang dari dirinya tersebut. Berdasarkan penjelasan tentang materi teori perkembangan humanistik menurut Abraham Maslow dan Carl Rogers, dapat saya simpulkan bahwa teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow dan teori aktualisasi diri Carl Rogers memberikan wawasan yang mendalam tentang motivasi dan perkembangan manusia, di mana Maslow menyoroti pentingnya memenuhi kebutuhan dasar untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan mencapai aktualisasi diri. Sedangkan Carl Rogers menekankan perang pengalaman subjektif, konsep diri dan lingkungan yang mendukung dalam mencapai kesejahteraan psikologis dan potensi penuh individu. Nah, meskipun kedua teori ini menghadapi kritikan, pengaruhnya tetap signifikan dan dalam berbagai bidang seperti contohnya bidang pendidikan. Nah, kedua teori ini mengingatkan kita bahwa memahami dan memenuhi kebutuhan manusia adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan dan pertumbuhan pribadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.